Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pertobatan ya teman-teman ya. Saya di bawah aja ya, oke? Oke. Udah nggak usah, nggak apa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pertobatan, oke? Apa sih yang dimaksud dengan pertobatan? Ya, pertobatan itu yang pertama bukan menyesal, Bapak Ibu ya. Ya, jadi banyak orang percaya tuh memahami pertobatan hanya sebatas di menyesal, ya kan? Itu sebabnya nggak heran ya teman-teman semua bahwa orang yang kemudian katanya bertobat begitu keluar dari pintu gereja kelakuannya sama lagi. Kembali lagi ke habitat lamanya. Kenapa? Karena cuma menyesal. Ada sebuah pemahaman ya dari pertobatan ya kalau teman-teman belajar dalam versi bahasa aslinya. Kata pertobatan tuh punya pemahaman seperti ini. Seperti ya kita meludah dan tidak lagi menjilat apa yang kita ludahkan. Iya. Itu pertobatan. Pertobatan itu apa? Meludah dan tidak menjilat lagi apa yang kita ludah. Oke? Atau yang lebih ekstrim, pertobatan itu adalah seperti kita muntah dan tidak ada yang menjilat apa yang udah kita muntahkan. Di sini ada nggak ya muntah kemudian dijilat lagi muntahnya? Kenapa? Jijik, sama, ya kan? Orang yang udah meninggalkan dosanya tuh nggak ada yang kembali. Kenapa? Karena jijik, betul nggak sih? Kalau muntah kita aja kita nggak jilat lagi. Nah, kenapa dosa kita kembali lagi? Nah, itu dia. Oke? Jadi kalau kita punya pemahaman definisi yang benar tentang pertobatan, kita nggak akan kembali lagi ke sana. Oke? Nah, siang hari ini kita akan belajar dari sebuah jemaat ya teman-teman ya, yang ada di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jemaat yang sangat luar biasa namanya Jemaat Efesus. Oke? Ya, bagaimana dengan jemaat ini? Ya ini jemaat yang sangat luar biasa. Coba kita langsung baca aja. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Apa kata firman Tuhan? Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita? Ini jangan udah cakep-cakep begini gak bisa keluar firman Tuhan nih. Asik. Ini dia. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus ya. Jadi ini firman Tuhan buat jemaat di Efesus ya. Efesus adalah sebuah kota yang ada di sebuah negara yang namanya Turki ya. Teman-teman ada yang udah pernah ke Turki mengunjungi kota Efesus? Ini kota yang sangat besar teman-teman. Kota metropolitan ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman ke sana, ini kota udah nggak ada. Yang tersisa dari kota ini hanya tinggal puingan-puingan aja teman-teman. Tapi kita bisa melihat dari puingan-puingan ini bahwa kota ini adalah kota yang besar. Kita bisa melihat dari pelabuhannya. Kita bisa lihat dari gelanggang pertandingannya. Dan di tengah-tengah kota ini ada sebuah kuil pemujaan berhala teman-teman. Jadi mereka memuja Dewi Diana Bapak Ibu. Dan di dalam kuil itu disiapkan 3.000 pelacur bakti. Katakan sama-sama pelacur bakti. Bisa bedain gak pelacur dengan pelacur bakti? Minimal kasih kode lah, jangan diem aja ya. Hah? Tahu bedanya? Nah kan enak kalau ada kasih kode ya minimal ya. Kalau pelacur tuh melacur buat cari duit, itu pelacur. Oke? Tapi kalau pelacur bakti, mereka melacur tuh bukan buat cari duit. Mereka melacur itu untuk melayani pelayanan penyembahan berhala, teman-teman. Ya, jadi kenapa saya kasih fakta seperti ini supaya teman-teman bisa memahami ya. Ini ada jemaat orang-orang percaya, mereka tinggal di sebuah kota yang modelnya kayak begini, teman-teman. Oke. Nah, hari itu firman Tuhan datang kepada jemaat ini, ya. Kemudian Alkitab katakan apa? Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Katakan sama-sama ketujuh. Ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari teologi Yahudi, orang Yahudi itu percaya yang namanya gramatika Bapak Ibu. Yang artinya begini, kalau teman-teman baca firman Tuhan dan teman-teman menemukan ada angka-angka, itu setiap angka itu ada filosofinya, ada kebenarannya. Dan angka 7 itu adalah angka kemuliaan, angka yang sempurna, angkanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Efesus, Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemegang ketujuh bintang dan berjalan di atas ketujuh kaki dian. Artinya Tuhan mau supaya jemaat Efesus menjadi jemaat yang sempurna. Yang mengerti katakan amin.
Ya, jadi kalau hari ini firman Tuhan juga datang kepada kalian, Tuhan mau supaya kalian menjadi jemaat yang sempurna. Ya lumayan satu orang daripada nggak ada penghiburan ya. Ya kan, makanya sebelum kebaktian minimal makan dimsum dulu lah supaya semangat. Nggak ada amin juga. Gue mau pulang aja deh ini begini. Oke. Ya, nah kemudian Tuhan memuji jemaat ini, teman-teman. Apa pujian buat jemaat ini? Sampai 2 ayat Tuhan puji. Ini jemaat yang sangat luar biasa. Ayat yang kedua. Dari Wahyu pasal yang kedua, Alkitab katakan apa? Tuhan katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi Tuhan melihat dan Tuhan memuji jemaat ini, betapa luar biasanya ketekunan mereka, luar biasanya pelayanan mereka. Ini jemaat yang konsisten, teman-teman. Bukan jemaat yang up and down. Ya kan? Kalau lagi diberkati datang ke gereja, ya masalah berat nggak kelihatan batang hidungnya, enggak. Mereka nih konsisten, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, sekali Yesus tetap Yesus, haleluya, ya kan? Ini luar biasa jemaat ini ya Bapak Ibu ya teman-teman semua. Kemudian dikatakan begini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka apa katanya? Pendusta. Jadi ini jemaat cerdas nih. Ini jemaat yang punya pengetahuan Alkitabnya begitu dalam, punya pemahaman teologinya begitu luar biasa, sehingga kalau ada pendeta yang khotbah di depan mereka, mereka bisa membedakan mana pendeta kemakmuran, mana pendeta yang sejati. Haleluya. Mana pendeta yang ngajarnya berkat terus, ya kan? Mana pendeta yang ngajarnya sesuatu yang rohani. Wah, mereka bisa bedakan. Beda dengan jemaat zaman now. Kalau jemaat zaman now kan gampang dibodoh-bodohin sama pendeta kan. Bukan jemaat yang glow sini loh. Kalau glow sini mah cerdas semua. Amin ya. Bisa membedakan. Iya kan? Kan luar biasa jemaat ya kan. Punya jeripayah, punya ketekunan, punya pemahaman. Ayat yang ketiga Alkitab katakan apa lagi kepada mereka? Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namamu. Bayangin teman-teman, ini jemaat bukan jemaat yang abal-abal, bukan jemaat yang ecek-ecek. Mereka setia dan mereka apa katanya? Rela menderita. Kalau jemaat zaman sekarang kan cuma setia doang, ya kan? Duduk di tempat yang sama, ya kan? 10 tahun gak pernah absen, hujan badai tetap datang ke gereja. Tapi hidupnya blow on. Iya kan? Sekali lagi bukan yang di sini, yang di luar sana. Haleluya. Betul gak sih? Mereka bukan hanya sekedar setia datang ke gereja, mereka rela menderita. Mereka rela bikin apapun. Kalau zaman sekarang kan agak susah ya disuruh menderita ya. Iya kan? Jangankan menderita, suruh kasih persembahan aja susah. Aduh. Dan engkau, jangankan suruh kasih persembahan, suruh ngomong aminnya kayak susah banget. Nah gitu enak ya. Dan dikatakan apa lagi? Dan engkau tidak mengenal, apa katanya? Lelah. Nih jemaat nih ya. Nih kalau nih jemaat nih punya yel-yel. Yel-yel mereka tuh lagu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tahu gak lagu itu? Jangan lelah bekerja di ladangnya. Kalau jemaat zaman sekarang kan lelah-lelah ya. Iya kan? Dengar khotbah pada mata udah serip-serip begini. Ya, bukan yang di sini sekali lagi. Amin. Iya kan? Mereka tidak mengenal pertanyaannya. Ini jemaat luar biasa nggak? Ini kalau nih jemaat nih, ya ada di Grogol. Ini banyak orang mau jadi gembalanya nih teman-teman. Kenapa? Luar biasa ini jemaat. Tetapi yang mengenaskan adalah di balik semua pujian-pujian, semua pujian-pujian ini menjadi nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah apa katanya? Meninggalkan kasihmu yang semula. Ini dia. Ini ngeri loh teman-teman loh. Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab ya, kalau Tuhan udah ngomong terkutuklah engkau, atau Tuhan ngomong tercelalah engkau,
mendingan mati aja udah. Kenapa? Tidak ada lagi penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Halo? Nah, Tuhan mencela mereka. Kenapa? Karena ternyata mereka lakukan sesuatu yang fatal. Kenapa? Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Mereka bukannya kehilangan kasih yang semula loh. Mereka apa katanya? Meninggalkan. Teman-teman bisa bedain gak antara orang kehilangan dengan meninggalkan? Bisa dibedain gak? Bedanya di mana? Yang bisa jawab saya kasih angpau satu orang 100.000. Tapi kalau lu salah jawab, ya lu orang yang kasih angpau ke gua dong. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Ya kan, Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Haleluya. Amin. Ya, jadi perbedaan antara meninggalkan dengan kehilangan. Teman-teman kalau kehilangan tuh begini, teman-teman ini dari rumah nih, ya kan, mau pergi ke gereja, naik angkot, naik mikrolet, ya kan, dompet taruh di belakang, begitu turun, mati loh, mana dompet gua, hilang. Pertanyaannya, sadar gak? Nggak sadar, itu kehilangan. Setuju gak? Tapi kalau meninggalkan, itu dia. Kita pernah ada di posisi semula teman-teman. Tapi karena keputusan kita sendiri, betul gak sih? Kita tinggalkan apa yang semula pernah kita lakukan. Nah ini bahaya teman-teman. Ya kan? Makanya arti pertobatan itu apa tadi? Seperti orang muntah dan tidak menjilat lagi apa yang dia muntahkan. Kenapa? Karena jijik, menggelikan. Sama seperti dosa, jijik, menggelikan. Teman-teman. Tapi kenapa ada begitu banyak orang yang udah dibaptis, udah beribadah, tapi selalu kembali? Kenapa dia meninggalkan apa yang semula teman-teman? Halo? Nah ini yang kita mau pelajari hari ini. Teman-teman siap? Ya, selama 2 jam ke depan kita akan bahas ini teman-teman. Ada amin? Ya, aminnya agak kurang selera kayaknya, kurang semangat ya. Ya, karena kurang semangat ya kita diskon lah jadi setengah jam aja. Asik ya kan. Kenapa ada orang bisa meninggalkan kasihnya yang semula teman-teman? Yang pertama karena begini, karena segala sesuatunya udah berjalan seperti biasa. Karena segala sesuatunya udah berjalan dengan rutinitas teman-teman. Dan saya mau kasih tahu segala sesuatunya kalau udah berjalan dengan biasanya, dengan rutinitas, maka kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut teman-teman. Halo? Ada yang udah pernah naik pesawat terbang? Nah aku kayak yang enak gitu. Wah saya kan gitu kan enak ya kan. Ya teman-teman masih ingat gak waktu pertama kali kalian punya pengalaman naik pesawat terbang? Saya masih ingat ya. Pertama kali saya dapat kesempatan naik pesawat teman-teman. Ya kan. Itu pesawat besok jam 11. Tapi dari semalam saya udah gak bisa tidur. Kenapa? Deg-degan. Ya kan, sawan, ya kan, gelisah hati. Kenapa? Karena besok nih tubuh kita nih nggak nginjak bumi lagi nih. Bener gak sih? Dari semalam udah mikirin, nggak bisa tidur teman-teman. Halo, betul gak sih? Ya pesawat jam 11, jam 7 udah duduk manis di bandara guys. Kenapa? Baru pertama kali, dahsyat. Betul gak sih? Ya. Tapi sekarang saya sebulan bisa 2 kali keluar kota teman-teman ya. Kadang-kadang pesawat jam 11, jam 9 baru dari rumah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang udah berjalan dengan rutinitas, kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut. Halo? Masih ingat waktu pertama kali kaki kita menginjakan luar negeri? Masih ingat? Jalan-jalan ke luar negeri, bagaimana luar biasanya? Pertama kali saya ke luar negeri itu ke Yerusalem tuh. Iya kan? Saya belum pernah ya kan pergi pesawat terbang tuh jauh-jauh tuh nggak pernah. Tapi hari itu ya kan karena dibayarin orang suruh pergi ya kita pergi ya kan. Kita dikasih tahu ya kan di sana dingin, musim dingin bulan Desember ya kan. Dinginnya bisa 4 derajat, bisa minus katanya. Kita di Jakarta kan nggak pernah ngalamin minus. Betul nggak? Saya bingung nih mau bawa utang apa jaket apa mau bawa berapa jaket nggak tahu. Akhirnya semua barang kita bawa, jaket kita bawa. Ya kan kenapa? Karena baru pertama kali kita begitu antusias teman-teman. Bahkan sampai sana nggak boleh ngeliat bangunan kosong, ya kan? Foto.
Lihat jalan lampu foto, ya kan? Wah semua difotoin teman-teman, ya kan? Kenapa? Baru pertama kali. Begitu pulang sampai Jakarta, kita pamerin semua foto. Betul gak sih? Kenapa? Baru pertama kali. Sekarang udah 7 kali. Kemarin terakhir pergi tahun lalu, disuruh foto-foto udah males ya. Lo orang aja nih foto-foto, kenapa? Udah terlalu terbiasa, betul gak sih? Segala sesuatu yang udah berjalan dengan rutinitas, kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita, begitu juga dengan pelayanan kita. Masih ingat gak waktu kalian pertama kali nama kalian tercatat dalam jadwal pelayanan? Jadi singer. Masih ingat perasaannya? Wah, kita begitu luar biasa, ya kan? Kita siapin lagu-lagunya, kita nyanyiin tiap hari, bangun pagi denger, ya siang istirahat denger. Wah, kita dengerin, kita memastikan setiap lirik tidak ada yang lupa. Ya kan, bahkan kita berdoa, bahkan kita berpuasa supaya waktu kita nyanyi urapan Tuhan mengalir dengan derasnya. Dahsyat luar biasa, ya kan? Kebaktian jam 3 dari jam 6 pagi udah di gereja, guys. Wah, kita begitu luar biasa, antusias. Kenapa? Baru pertama kali. Bahkan kita rela loh mengambil sedikit tabungan kita, ya kan, beli baju baru, asik, karena mau jadi singer di depan, ya kan. Kita begitu luar biasa. Kenapa? Baru pertama kali. Tapi setelah bertahun-tahun jadi singer, apa yang terjadi? Kita udah nggak doa puasa lagi. Kita udah nggak usah persiapan lah. Kita main gas aja. Kenapa? Udah terbiasa. Gua doa nggak doa juga ada urapan Tuhan. Halo? Makanya jangan sampai kebaktian kalian yang jam 3 ini dijadikan rutinitas. Supaya apa? Engkau tidak kehilangan kekaguman pada hadirat Tuhan. Udah, yang kedua langsung, nggak enak nih. Kayaknya banyak yang tersinggung, ya kan? Yang kedua, kenapa ada orang yang bisa meninggalkan kasihnya yang semula? Yang kedua, karena begini, dia nggak sadar hatinya itu udah bergeser pelan-pelan. Kalian tahu nggak apa sih yang paling berbahaya dalam kekristenan? Yang paling berbahaya adalah begini. Engkau merasa engkau masih ada di jalan Tuhan, padahal engkau udah keluar dari jalan Tuhan. Engkau merasa engkau masih beribadah kepada Tuhan, engkau masih melayani, sebenarnya hatimu udah keluar dari jalan-jalan Tuhan. Itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena itu kita nggak sadar, teman-teman. Hati yang bergeser, itu kita bisa nggak sadar. Halo? Saya satu hari pernah main di pantai ya sama anak saya ya. Anak saya masih kecil, masih 7 tahun waktu itu. Sekarang udah 11 tahun. Waktu masih 7 tahun. Kita main bola di pantai, teman-teman. Di bibir pantai itu ada tiang bendera. Sebagai sebuah tanda. Kita kalau main lewat tiang itu zona berbahaya tuh. Waktu kita main bola, ya apa yang terjadi? Itu bola ketendang ke sono. Anak saya masih 7 tahun, main lari aja ngejar bola. Saya langsung senewan. Ngerti ya? Iya kan, bener gak sih? Ya kan, jangan sampai lewat gitu kan, bener gak sih? Ya, tapi waktu kita lagi main, tanpa saya sadar, saya yang kelewatan, teman-teman. Sampai dipeliwitin sama penjaga pantai. Kenapa? Tanpa kita sadar, kita bisa bergeser. Halo? Di sini ada yang pakai jam tangan? Yang gak ada jarum detiknya? Tahu ya? Ada jam tangan yang gak ada jarum detiknya? Tahu ya? Betul gak sih? Itu jarum panjangnya, kalau kita nggak perhatiin benar-benar, dia kan kita bergeser tanpa kita sadari kan. Betul nggak? Nah itu yang paling berbahaya. Kalau kamu keluar nanti kamu lihat matahari, ya kan? Lagi siang jam 12, tiba-tiba sore udah nggak ada lagi dia matahari. Bergeser tanpa kita sadari. Nah itu yang berbahaya, teman-teman. Itu yang membuat kenapa seringkali kita kembali ke jalan yang lama. Kenapa kita kembali ke dosa yang lama. Hati kita bergeser pelan-pelan tanpa kita sadari. Pernah baca kisah tentang Salomo gak?
Nggak pernah. Agama apa kalian ini? Hah? Salomo, tahu Salomo? Salomo. Kalian tahu siapa Salomo? Salomo ini the man of wisdom. Orang yang punya hikmat kebijaksanaan yang sangat luar biasa, teman-teman. Betul kan? Israel dibangun di tangan Salomo. Salomo itu adalah bapak pembangunan Israel. Siapa bapak pembangunan Israel? Bukan Soeharto. Siapa? Salomo. Siap. The man of wisdom. Luar biasa nih orang. Ya, tapi yang luar biasa, Salomo yang punya hikmat yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Saya mau nanya, hatinya bergeser gak? Hah? Dan siapa yang menggeser hatinya Salomo? Masih ada orang di sini? Siapa yang menggeser hatinya Salomo? Berapa istrinya Salomo? Ayo, berapa? Jangan ngomong banyak, lu jangan main aman. Itu main aman ya. Berapa istrinya Salomo? Istrinya Salomo 700. Berapa istrinya? Berapa istrinya? Belum cukup istri 700, ditambah lagi gundik-gundiknya 300. Totalnya berapa? Berapa istrinya totalnya? Seceng bro. Di sini cowok-cowok ada playboy cap salib. Berapa cowok lu? Berapa cewek lu? Cowok lu lagi. Jadi gak enak. Hah? Berapa cewekmu? Jangan main-main sama Salomo bro. Berapa istrinya? 1000. Ini yang cowok-cowok jangan punya cita-cita jadi kayak Salomo. Salomo 1000, masa gue gak bisa? Jangan ya kan. Ya kan, istri-istrinya 1000 teman-teman. Waduh itu luar biasa ya Salomo ya. Gue udah menghitung tuh bro, ya kan. Kalau Salomo menggilir istrinya 1 hari 1, berarti dia kangen sama istrinya yang pertama. Itu 3,5 tahun kemudian teman-teman. Jadi kangen sama istrinya yang pertama berapa lama? 3,5 tahun, luar biasa Salomo. Pertanyaannya, kenapa istrinya bisa 1000? Mau tahu nggak kenapa? Nggak, kalau nggak mau tahu gue nggak kasih tahu, nggak perlu ya kan? Ngapain nih nggak mau tahu? Hah? Mau tahu nggak kenapa istrinya bisa 1000? Tujuan awal dia punya istri banyak, sebenarnya tujuan awalnya itu tujuan politik teman-teman. Kenapa? Karena di zaman bapaknya yang namanya Daud, ya, Daud itu kesukaannya perang teman-teman. Israel jadi luas itu karena Daud. Kenapa? Perang. Iya kan? Menjadi luas. Makanya negara-negara di sekitar Israel ngeri sama Israel. Nah, untuk mendamaikan negara mereka dengan Israel, bagaimana caranya? Pernikahan. Makanya kalau sekalian suka nonton film perang, film kolosal, nggak pernah nonton. Oh sorry. Anak-anak muda di sini memang kesukaannya doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman dan doa puasa. Ya kan? Tapi kalau kalian suka nonton film perang, bagaimana dua negara ini bisa bersahabat, yang tadinya perang bisa kembali bersatu dengan pernikahan. Jadi tujuan awalnya tujuan politik, tapi tanpa Salomo sadari, justru istri-istrinya itulah yang membuat hatinya Salomo bergeser, tidak lagi menyembah Allah Israel, hatinya menyembah dewa-dewa sesembahan istrinya. Jangan main-main sama hati yang bergeser. Nggak ada yang kebal, termasuk pendeta. Makanya hati-hati dengan hati yang bergeser ini. Nggak ada yang kebal guys. Betul lah. Salomo aja yang pinter bisa bergeser. Yang punya hikmat orang nomor 1 di Israel. Hatinya bisa bergeser. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Salomo aja bisa bergeser, apalagi lu. Amin ya teman-teman ya. Ya. Yang pertama tadi apa yang pertama? Nah ini masalah nih. Ya kan? Hah? Kenapa orang bisa meninggalkan kasih yang semula?
Karena segala sesuatunya udah berjalan dengan biasa. Oke. Yang kedua, kenapa orang bisa kembali meninggalkan kasihnya yang semula? Kenapa? Karena hatinya yang bergeser. Nah, yang ketiga, ini nggak kalah bahayanya, teman-teman. Ya, kenapa sih kita bisa kembali, ya kan, kepada dosa kita, kembali kepada manusia lama kita? Kenapa kita meninggalkan kasih kita yang semula? Yang ketiga, itu karena pergaulan. Alkitab udah kasih tahu. Pergaulan yang buruk, apa katanya? Merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pertemanan kita, hati-hati dengan pergaulan kita. Karena pergaulan kita tuh seperti orang pencet tombol lift, teman-teman. Kalian mau naik ke atas, pencetlah tombol yang naik ke atas. Maka lift itu akan membawa kalian ke atas. Setuju? Tapi kalau kalian mau nyungsep ke bawah, pencetlah tombol yang ke bawah. Maka lift itu akan membawa kalian nyungsep ke bawah. Pergaulan tuh sama seperti itu. Itu sebabnya kenapa kita perlu terhisap dalam kelompok-kelompok kecil. Itu sebabnya kenapa kita harus ada dik dalam komunitas. Kenapa kita perlu komsel. Kenapa kita perlu bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Supaya untuk menjaga kita. Menetralisir apa yang dunia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar dari dunia. Kita netralisir di dalam komsel. Kenapa? Karena itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk terus berjalan dalam kehidupan yang benar. Halo. Ada satu ayat yang sangat luar biasa. Coba saya lihat dulu ya. Bilangan 11. Coba bilangan 11 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya benar. Ayat yang keempat. Jangan main-main teman-teman sama pergaulan. 4, ini 2. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Masih bisa punya suara yang kuat untuk baca firman Tuhan? Ya, coba kita baca sama-sama ya. Baca firman Tuhan tuh kalau ada yang kata-kata penting ditekan. Oke? 1, 2, 3. Lemes ini mah. Ulang, 1, 2, 3. Saya kan udah bilang, kalau ada kata-kata yang penting yang perlu ditekan tuh ditekan bacanya, oke? 1, 2, 3. Orang-orang, katakan sama-sama, bajingan. Ini bukan saya yang ngomong loh, ini Alkitab yang ngomong. Ada nggak dalam Alkitab? Ada. Orang-orang apa? Bajingan. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, Alkitab katakan apa? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat yang ke-6, Alkitab katakan apa? 1, 2, 3. Tetapi sekarang kita kurus kering dan tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi konteks daripada ayat ini adalah waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka melewati perjalanan yang sangat luar biasa, mereka ada di padang gurun, teman-teman. Dan waktu mereka berjalan di padang gurun, Alkitab katakan begini, mereka teringat dengan apa yang mereka makan di Mesir. Mereka teringat dengan mentimun, bawang prei, bawang merah, bawang bombay. Mereka teringat dengan babi hong, capcay puyunghai. Wush, dahsyat, ya kan? Mereka teringat semua yang ada di Mesir. Bahkan mereka komplain sama Tuhan, siapa yang akan memberi kita makan daging? Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel selalu ingatnya Mesir terus? Kenapa bangsa Israel selalu pengen baliknya ke belakang terus? Ini kalau ada 100.000 lu udah utang sama gue 100.000 nih bro. Kenapa mereka selalu mau kembali ke belakang terus? Itu dia. Karena mereka bergaul dengan siapa? Orang-orang bajingan. Pertanyaannya, siapa orang-orang bajingan ini? Nah, nanya nggak? Kalau nggak nanya nggak masalah. Langsung pulang kita nih di sini. Hah? Siapa orang-orang bajingan ini? Kalau teman-teman baca Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris,
Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan orang-orang bajingan dengan mix multitude. Katakan sama mix. Coba mix. Bukan mix swe, bukan. Kalau itu kan es krim ya. Mix multitude artinya orang-orang campuran. Jadi ternyata begini guys. Waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata yang keluar dari tanah Mesir itu bukan 100% orang Yahudi, bukan 100% orang Israel. Ternyata yang ngikut bersama-sama dengan mereka ada orang-orang campuran, ada bangsa-bangsa campuran yang tidak mengenal Allah Israel. Satu perjalanan bersama-sama dengan mereka. Dan waktu bangsa Israel bergaul dengan orang-orang bajingan ini, maka apa yang terjadi? Orang-orang bajingan ini mulai menghasut bangsa Israel dan mulai mengingatkan kepada mereka betapa nikmatnya Mesir buat mereka. Makanya bangsa Israel selalu ingatnya ke belakang terus. Halo? Salah satu hal yang membuat kita kesulitan untuk keluar dari dosa-dosa kita karena pergaulan kita. Jangan main-main sama pergaulan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya. Wes, 32 menit. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku oh Tuhan, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu Tuhan, bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Kamu mengiring-Mu seumur hidup.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Teman-teman boleh buka mata. Hari ini firman Tuhan datang sederhana. Kita belajar dari jemaat yang luar biasa, jemaat Efesus. Mereka punya segalanya. Mereka on fire, mereka bertekun. Mereka tidak mengenal lelah. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan semuanya nothing buat Tuhan. Karena apa? Karena ternyata mereka meninggalkan yang inti dari kekristenan mereka. Mereka tidak hidup dalam pertobatan. Mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, teman-teman. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Cek hidup kita. Apakah apa yang kita lakukan ini sudah menjadi rutinitas? Sehingga kita kehilangan kekaguman lagi. Apakah hari ini hati kita udah mulai bergeser pelan-pelan, teman-teman? Kalau dulu engkau baca firman Tuhan sehari 10 pasal. Dan sekarang engkau gak pernah baca firman Tuhan, itu sebuah tanda kalau hatimu sudah bergeser. Halo? Kalau dulu engkau berkata, apapun yang terjadi, hitam-hitam, putih-putih. Wah, begitu radikal. Tapi sekarang kita ngomongnya tuh dahsyat, ya kan? Lu sama Tuhan mah gak usah dalam-dalam lah, santai-santai aja. Kita masih tinggal di dunia, masih daging. Kalau kita ngomongnya kayak begitu, ya kan? Itu sebuah tanda kalau kita tuh hati udah mulai bergeser. Halo? Hati-hati dengan hati yang bergeser. Bagaimana dengan pergaulan kita? Itulah yang seringkali membawa kita kepada manusia lama kita. Hari ini belajar dari jemaat di Efesus. Makanya Wahyu 2 ayat yang kelima firman Tuhan katakan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi kalau kita gak hidup dalam pertobatan, Alkitab katakan Tuhan akan datang dan dia akan ambil kaki dian dari tempatnya. Engkau tahu apa artinya Tuhan akan ambil kaki dian? Kalau teman-teman tahu ya, yang namanya bait suci teman-teman. Bait suci itu ada pelataran, ruang tengah, ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian, cuman imam besar yang boleh masuk situ. Disitulah imam besar mendapatkan pewahyuan yang daripada Tuhan. Nah di bait suci, satu-satunya benda penerangan itu namanya kaki dian teman-teman. Jadi kalau Alkitab berkata aku akan datang dan mengambil kaki dian dari tempatnya, itu artinya apa? Engkau akan hidup dalam kegelapan. Engkau akan kehilangan tuntunan. Engkau akan kehilangan penyertaan. Engkau akan hidup di dalam kesengsaraan. Tuhan gak sertai dalam kegelapan teman-teman. Oleh sebab itu pertobatan adalah sesuatu yang senantiasa harus kita lakukan. Ingat kalau engkau jatuh dalam, kembali kepada kasih-Mu yang semula. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan membuat kita keluar daripada rencana Tuhan. Halo? Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Introspeksi kehidupan kita. Belajar dari jemaat Efesus yang mengerti, katakan amin. Seberapa banyak di antara kita hari ini, engkau yang mau kembali kepada kasih-Mu yang semula. Engkau mau melakukan apa yang dulu engkau pernah lakukan di dalam Tuhan. Kalau itu engkau orangnya, boleh angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Boleh saya lihat tangan yang tinggi teman-teman. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Mengiringmu seumur hidup. Kamu angkat pujian ini. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku. Oh Tuhan.
bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. untuk Sekali lagi dengan iman katakan, Kamu mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kehendakku, Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk